Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam persekutuan doa pada malam hari ini yang akan dipimpin oleh Pak Albinus dan pembawa firman nanti Suster Maria Claudia. Kepada Pak Albinus saya persilakan. Oke, terima kasih Bu Jeki. Salam, selamat malam semua. Malam. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Dan kita terlebih pada hari ini sungguh bersyukur kita boleh tatap muka biarpun melalui Google Meet, tapi kita sungguh bersyukur bisa bersama-sama memuji menyembah Tuhan pada malam hari ini. Mari kita persiapkan seluruh keberadaan kita, posisi kita atur sedemikian rupa, biarlah keadaan kita sebagai kehormatan kita terhadap Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Mari kita serahkan semua tubuh, jiwa, dan roh kita, keberadaan kita untuk memuji Allah kita. Anugerah Tuhan sungguh besar di dalam setiap langkah kehidupan kita. Tentunya kita semua sudah mengalami kasih Tuhan. Terlebih kita yang sudah dipilih Tuhan menjadi pengikutnya di dalam persekutuan doa karismatik, kita sungguh bersyukur kita diberi kesempatan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Banyak orang di luar sana mencari Tuhan, tetapi belum merasakan. Tetapi kita, anggota persekutuan doa ini, mari kita tetap jaga api Roh Kudus yang berkobar dalam hati kita, biar senantiasa berkobar-kobar, karena Tuhan berkehendak demikian, senantiasa berkobar-kobar, supaya kita nanti dari hari ke hari semakin bertambah Tuhan, dan tentunya dengan harapan kita boleh menjadi pemenang. Mari Suster, Bapak, Ibu terkasih, kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan dari Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Bapa, atas segala berkat, kesehatan, kemurahan, kebaikan yang telah Kau berikan kepada kami. Dan pada malam hari ini, kami putra-putrimu ingin memuji menyembah Engkau. Biarlah Roh Kudus yang menguasai kami satu persatu dan menyatukan kami semua, biarpun tempat berjauhan, tetapi kami percaya di dalam Roh Kudus kami disatukan untuk memuji, menyembah Allah yang sungguh terbesar, yang berkuasa atas kami semua. Maka untuk itu ya Bapa, biarlah Roh Kudus memimpin setiap kami, supaya kami boleh pada hari ini, pada malam hari ini, hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah tempat yang kami pakai, Engkau kuduskan ya Bapa, tempat kami untuk berdoa, dan biarlah Kau kuduskan kami menyembah Engkau, dan biarlah kami semua boleh bersekutu untuk memuji menyembah Engkau di dalam roh dan seluruh kebenaran-Mu. Dan segala peralatan-peralatan yang kami pakai Bapa, berkati supaya semua peralatan itu mendukung kami untuk memuji menyembah Engkau. Dan biarlah persekutuan doa pada malam hari ini Bapa boleh terjadi untuk sesuatu kebaikan kami semua. Dan kami percaya saat ini meninggikan, memuliakan Engkau, kami yakin dan percaya berkat-berkat-Mu atas kami semua tercurah, dan juga bagi orang-orang yang kami doakan. Biarlah Tuhan sendiri, Roh Kudus yang memimpin persekutuan doa pada malam hari ini, dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah semuanya di dalam Roh. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa.
Amin. Dan pada malam hari ini Bapa, kami mau memuji menyembah Engkau karena kami tahu besar anugerah-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Besar anugerah. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah yang telah selamatkan dalam kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Benar ya Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Untuk itulah kami semakin bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Hari makin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Benar ya Tuhan Yesus, sungguh besar anugerah-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan biarlah pada malam hari ini penuh anugerah-Mu itu semakin mencelikkan hati kami, dan Roh Kudus semakin berkarya sehingga mengingatkan setiap dosa-dosa yang menghalangi kami untuk bersekutu dengan Engkau. Kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau ya
Bapa. Maka sebelum kami bersekutu dengan Engkau, biarlah Engkau ampuni segala dosa kami, ampuni segala kelemahan kami, agar kami layak masuk dalam hadirat-Mu. Kami percaya saat Engkau mengampuni kami, biarpun dosa kami semerah kermiji, tapi Engkau membuatnya seputih buldog. Pakang diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya hadapan malaikat-Mu. Hapuskan namaku dari kitab kehidupan-Mu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merangkai kesurupan, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikat. Kau hapuskan namaku dari kitab kehidupan-Mu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merangkai kesurupan, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Syukur, terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik kepada kami. Biarpun kami orang-orang yang berdosa, namun Engkau senantiasa mencintai kami lebih dari apapun. Dan Engkau ingin
supaya kami tetap diselamatkan. Dan pada malam hari ini, kami mau mengakui segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan Engkau dan sesama kami. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Tapran, aku berdosa, aku berdosa, aku berdosa. Untuk itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat orang kudus, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Amin. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, Engkau akan mengampuninya itu. Dan kami, hati kami sudah berkobar-kobar karena kami sudah diampuni. Dan pada malam hari ini kami ingin memuji-muji Allah kami yang sungguh luar biasa, yang senantiasa memberikan kepada kami apa yang menjadi yang terbaik bagi kami, apa yang kami butuhkan. Tuhan senantiasa memberikan, dan kami percaya kasih-Mu tiada terukur. Tiada terukur kasih-Mu, Bapa. Terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Benar ya Tuhan Yesus, kasih setiamu sungguh besar selamanya di dalam kehidupan kami. Dan kami semakin bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau yang begitu menyayangi kami. Dan kami sungguh terpesona. Dan kami, saat kami bersama Engkau, kami akan berjalan dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Dengan-Mu Tuhan. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan,
sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa, dengan-Mu Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan lamanya. Kerja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa, dengan-Mu Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa, dengan-Mu Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan lamanya. Sungguh luar biasa Tuhan. Kuasa-Mu nyata atas kami semua. Saat kami bersama Engkau, kami akan berjalan dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Karena kami tahu Tuhan kami yang senantiasa menuntun setiap langkah kehidupan kami. Dan oleh karena Kuasa-Mu nyata dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami bukan hanya umat yang percaya, tapi kami adalah umat lebih dari pemenang. Karena kami tahu Tuhan kami terlebih berkuasa atas segalanya, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis lari kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis lari kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah hatinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan
oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sungguh luar biasa. Kuasa Tuhan sungguh nyata atas umatnya, dan umatnya boleh menjadi pemenang, lebih dari pemenang. Dan kami sudah memuji-muji Engkau ya Bapa. Kami percaya roh kami sudah berkobar-kobar, dan biarlah saat kami memuji-muji Engkau, kuasa-Mu nyata atas kami semua, dan segala hal-hal yang tidak baik Kau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada malam hari ini kami dengan bebas ingin menyembah Engkau di dalam roh dan seluruh kebenaran. Seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami serahkan dalam kuasa Roh Kudus untuk menyembah Bapa di dalam roh dan seluruh kebenarannya. Dan kami percaya saat kami masuk dalam hadirat-Nya yang Maha Kudus, berkat-berkat-Mu akan berlimpah atas kami semua. Dan biarlah hati kami Kau kobarkan senantiasa Tuhan dengan kasih-Mu, supaya kami lebih mengasihi Engkau dan sesama kami. Dan biarlah kuasa-Mu juga nyata atas gereja-Mu, sehingga gereja boleh bangkit untuk kemuliaan nama-Mu. Gereja-Mu boleh bangkit untuk bersatu. Kami percaya, saat kami bersatu, kuasa-Mu sungguh dahsyat. Dan Engkau Allah kami sungguh besar, tiada yang seperti Engkau. Kami beri kemuliaan bagi Tuhan. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Benar ya Tuhan, tiada yang seperti Engkau.
kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, ya Rasulullah ya Sekiramallah ya. Oh ya Rasikirara sanara bala bala Inara sikira babara zakarana oh ya Rana yang besar oh ya Rabana Yes.
Aklayak Amiyata Urasa kelalalapan ini kekuasaan. Sungguh hatiku bergembira, anak-anakku, karena engkau anak terang, yang pada malam hari ini bersekutu dan berkobar dalam hati roh pikiranmu, untuk memuji memuliakan Bapa-Ku yang di surga. Peliharalah iman itu seperti saat ini, yaitu berkobar-kobar. Namun dengan semangat ini, dengan saudaramu yang seiman, yang tidak melakukan, tetap engkau kasihi mereka. Itulah pesan dari Bapa untuk senantiasa mengasihi bagi sesama yang ada dalam kesunyian, yang berada dalam sapaan-sapaan kita. Syukur, terima kasih Bapak atas kemurahan pada malam hari ini. Di mana kami boleh masuk dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus, sehingga mengobarkan hati kami untuk lebih mengenal Engkau. Tuhan, kami juga bersyukur pada malam hari ini Engkau menyapa kami satu persatu, dan kami percaya Engkau akan senantiasa semakin memulihkan kami, memberikan karunia-karunia yang kami butuhkan dalam setiap langkah kehidupan kami, terlebih untuk melayani Engkau. Dan kami juga bersyukur pada malam hari ini Engkau memberikan pesan kepada kami, supaya kami senantiasa mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan Yesus, hati kami juga berkobar-kobar ingin lebih mengenal Engkau. Kami bersyukur Engkau telah mempersiapkan Suster Claudia memberikan renungan pada malam hari ini. Biarlah apa yang sudah dipersiapkan oleh saudari kami Suster Claudia benar-benar menjadi kekuatan di dalam langkah kehidupan kami, dan firman itu boleh menjadi terang dalam langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berfirmanlah ya Bapa, kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Mari, Suster Claudia, dipersilahkan.
Oke, terima kasih. Selamat malam. Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada kesempatan malam hari ini, saya ingin berbagi kepada Anda sekalian mengenai kutipan Injil yang merupakan salah satu favorit, sehingga kalau saya membaca, merenungkan, dan malam ini membagikan, rasanya aku tambah mencintai Tuhan dan sedikit merinding juga. Di dalam tema renungan saya pada malam hari ini ialah cinta kepada Yesus adalah fondasi dari pelayanan kita. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mendalami apa yang Yesus katakan pada malam hari ini yang terdapat pada Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 yang bunyinya sebagai berikut. Gembalakanlah domba-dombaku. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, kiranya masih ingat ya bahwa Yesus sebelum naik ke surga, dia memanggil murid-muridnya. Dan salah satu dalam kutipan ini yang ditanyai adalah Simon Petrus. Marilah kita dengarkan kutipan pendek yang akan kami bacakan, yaitu dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Demikianlah kutipan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, saya tidak mengutip semua ayat yang terdapat dalam pirikut ini, tetapi bagi saya 3 ayat ini sudah cukup untuk mengingatkan kita. Tadi di dalam nubuatan Ibu Luli, kita mongkok rasanya karena kita dipuji oleh Tuhan bahwa dengan semangat yang berkobar-kobar, kita tetap menjadi pengikutnya. Dengan semangat yang bernyala-nyala, kita tetap menggembalakan baik untuk diri sendiri maupun menggembalakan orang. Sebenarnya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kutipan Injil tadi bukanlah untuk para gembala jemaat atau pastor paroki, tetapi untuk kita semua. Terlebih bagi kita yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita semua ini sebenarnya adalah gembala, tukang ngomong, saudara. Paling tidak mengembalakan diri sendiri untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus yang dewasa. Sahabat-sahabatku yang terkasih,
marilah kita merenungkan kutipan Injil tadi sedikit lebih dalam. Bagi saya, ada 3 hal yang dapat saya renungkan dan bagikan kepada Anda. Yang pertama adalah bahwa saya memposisikan diri saya ada di sebelah Petrus dan ikut sarapan bersama Yesus dan para muridnya atau rasulnya. Pada saat itu, Yesus menata dirinya dan diri para muridnya dengan makan bersama. Marilah kita lihat bagaimana Yesus menyiapkan para muridnya untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkannya. Ia membuat suasana pagi itu santai. Di sana kita tadi dengar bahwa setelah sarapan, paling tidak kelegaan jasmani sudah terpenuhi. Mungkin juga selama sarapan tadi itu ada percakapan di sana-sini. Dan baru kemudian Yesus melontarkan pertanyaan penting kepada Petrus. Yesus dapat melihat situasi dan kondisi saat itu. Dan saya dapat belajar bagaimana cara dia berkomunikasi dengan baik. Tidak langsung menuju kepada sasaran pembicaraan, namun juga tidak bertele-tele. Saya dapat belajar dari beliau Yesus bahwa bagaimana kalau saya akan menugasi orang lain atau mau minta tolong orang lain. Saya juga mencari waktu yang tepat, melihat kondisi dan situasi, supaya apa yang akan saya sampaikan kepada orang tersebut tidak Anda masih bisa memperdalam lagi. Adapun pelajaran kedua yang dapat saya petik ialah tentang pertanyaan Yesus kepada Petrus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan ini bagi saya sangat menyentuh. Dan setiap kali pertanyaan itu dilontarkan atau saya baca dalam kutipan Injil, pertanyaan ini juga ditujukan kepada saya. Dan saya harapkan pertanyaan ini juga Anda petik atau Anda dengarkan sebagai pertanyaan yang ditujukan Yesus kepada Anda. Ingatlah bahwa menggembalakan domba-domba itu memang menggembalakan orang lain dan paling tidak saya harus bisa menggembalakan diri sendiri. Yesus melihat dalam diri Petrus terdapat jiwa kepeman segala kelebihan dan kekurangannya. Tetapi yang terpenting saudara, dalam menjalankan tugas itu, pertama-tama kita harus mencintai Yesus, mencintainya dengan lebih dalam. Perhatikanlah sampai 3 kali Yesus menanyai Petrus, apakah ia mencintai Yesus. Hal itu menunjukkan betapa penting cinta kepada Yesus, cinta dengan sepenuh hati, dalam melakukan tugas-tugas kegembalaan dimanapun kita bekerja. Jangan lupa, kita ini semua adalah gembala di tempatnya masing-masing. Entah ibu atau bapak keluarga, atau pemimpin KUR, koordinator PD, dan lain-lain. Apapun jabatan Anda. Kita lakukan itu karena cinta kepada Yesus. Dalam menugasi rasulnya, Yesus memberikan kriteria utama, yaitu mencintai Yesus sepenuh hati terlebih dahulu. Artinya pula mencintai Allah, baru melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya untuk kita masing-masing. Minggu yang lalu kita juga mendengar tentang misalnya, carilah dahulu kerajaan Allah, yang lain akan ditambahkannya. Itu berarti juga bahwa kita hendaknya mencintai Yesus dulu, mengetahui
mempunyai relasi dekat dengannya. Dan kalau kita sekarang ini mempunyai tugas membaca Alkitab, membaca bacaan harian, itu adalah suatu daya upaya kita, meskipun kita baca dan renungkan sebentar 5 menit, tapi itu merupakan suntikan pada hari itu untuk kita melaksanakan karya-karya kita setiap hari. Cinta kepada Yesus dan kerajaannya, saudaraku, memang prioritas utama kita sebagai orang Kristiani, terlebih sebagai kepala dari diri sendiri dan kepala kelompok, sehingga kita tidak selewah, tidak tergelincir, tidak aneh-aneh. Namun kita hanya melaksanakan itu karena ada motivasinya, yaitu Yesus. Saya beberapa kali memang dalam melaksanakan tugas-tugas saya, kalau saya hanya mau mencari diri sendiri, kesuksesan saya tatih-tatih. Tetapi kalau saya melaksanakan hanya demi ketaatan atau demi cinta saya kepada Tuhan melalui kongregasi, maka hasilnya akan lebih, ya kita bisa lihat akan lebih baik, meskipun tidak baik seluruhnya, namun dalam proses mengerjakan itu, jiwa, hati, budi saya itu tenang. Ya mungkin pekerjaan itu kurang menyenangkan, tetapi karena saya mau mengandalkan Tuhan, tidak mau mengandalkan kemampuan saya sendiri, maka apa yang saya lakukan atau dalam proses menyiapkan tugas-tugas itu agak ringan. Ketimbang kalau saya ingin mencari popularitas saya sendiri, wah cari sana, cari sini, dan saya mikir iso lho bakatku, itu malah kesandung. Mari saudari-saudaraku yang terkasih, kita kerjakan apa yang ditugaskan kepada kita, tetapi ingat mencintai Yesus terlebih dahulu. Cinta Yesus itu tidak usah dicari jauh-jauh. Cinta kepada Yesus pertama kita cinta kepada keluarga kita. Cinta kepada Yesus tidak hanya berdoa, bersimpuh, kalau di Sustrani ya karena kapelnya dekat, di kapel terus, itu tidak. Dan hal itu tidak mungkin. Maka kita perlu paling tidak kita mencek dengan duduk sebentar motivasi apa yang akan saya lakukan. Masing-masing dari kita, dari keluarga kita mempunyai rencana hidup. Itu sudah pasti. Mempunyai rencana mau dagang ini, dagang itu adalah ya kewajiban kita, itu tidak salah, maka kita perlu kerjakan. Kalau saya melakukan hal seperti ini, apakah saya merugikan diri saya sendiri karena hanya mencari untung, atau karena ya saya melaksanakan ini merupakan suatu, karena bekerja bagi orang Katolik atau orang Kristen itu suatu kewajiban. Maka saudara-saudariku yang terkasih, ingatlah kalau melakukan suatu pekerjaan, mari kita melihat motivasi kita. Adapun pelajaran ketiga yang dapat saya petik adalah kalau mencintai Yesus berarti kita juga mencintai siapa? Mencintai orang lain. Dan Yesus itu prioritasnya adalah orang-orang KLMT. KLMT itu istilah keren toh sekarang, yaitu kecil, lemah, miskin, dan tersingkir atau terpinggirkan. Nggak usah jauh-jauh carinya, ada di keluarga sendiri. Sejauh pengamatan saya, di dalam keluarga itu pasti ada orang yang KLMT, dalam arti luas ya. Misalnya anak kita 3, yang satu itu kurang begitu menonjol, kurang moncer, sudah sakit-sakitan, minta ke duit,
Tetapi kita ingat, itu semua adalah anak-anak Tuhan. Maka kita perlu mendahulukan pemeliharaan kepada yang kurang ini. Memang tidak semua kita curahkan perhatian Bapak Ibu kepada anak kita yang kurang ini ataupun karyawan kita yang kurang ini, tetapi paling tidak dia tidak merasa disingkirkan. Karena kalau kita terlalu memikirkan yang itu, anggota keluarga lain ya jadi iri loh. Saya pernah itu. Lalu saya refleksi, oh iya ya, yang diampu itu tidak hanya satu anggota komunitas, tapi komunitas yang 5 orang ini, 6 dengan saya, kita perhatikan. Sehingga cinta kita itu rata. Maka keadilan itu perlu kita pupuk. Saudara-saudariku yang terkasih, jadi kita tidak membeda-bedakan ya, di dalam mencintai itu. Kita tidak membeda-bedakan. Kita sudah tahu sebetulnya di dalam pikiran. Tapi kalau untuk praktek, harus wong kain jelai wegah ya, males sound. Males. Dibilang gini ngeyel terus Pak Ora. Tapi ya bagaimana yang menjadi koordinator ini? Ya mungkin disalah-salahin, ya sudah enggak apa-apa. Begitu ya saudara-saudariku yang terkasih. Maka tindakan berikutnya yaitu kalau saya mencintai Yesus, melakukan pekerjaan itu, dan pekerjaan itu harus dilandasi dengan cinta kasih. Maka hukum cinta kasih yang yang dijelaskan oleh Santo Paulus dalam nasihatnya di dalam 1 Korintus 13 itu, bahwa kasih itu macam-macam seperti itu, ya kita lakukan. Ya kita itu memang tidak setiap hari mesti ingat hal itu. Kan kita masing-masing punya karakter ya. Kalau karakter saya tidak sabaran ini ya sudah, pertama tidak sabar dengan diri sendiri. Kelalen aku ki wis tuwa ora iso cepet-cepet. Nah itu ya juga merupakan langkah awal untuk menjadi tua. Tapi kalau Jeki masih muda, urung mikir kayaku ya nak. Tapi saatnya akan tiba. Kalau ndak bisa melangkah cepet-cepet ke sandung, terus orang itu ndak boleh ikut misa di gereja, misalnya di rumah saja. Ya ini puji Tuhan, Romo masih berperan lansia dan mereka yang sakit. Kira-kira yang saya bagikan sekian dulu Ibu Bapak. Pokoknya 3 pelajaran yang dapat saya petik, dapat saya lakukan, yaitu kita melihat sikon, melihat situasi dan kondisi, bagaimana kalau kita berkomunikasi dengan sesama, dan ini terlebih di dalam lingkup kita sebagai orang-orang. Juga kalau di luaran ya kita mesti melihat sikon. Kita menata diri sendiri, menata situasi, mengajak orang berbicara, baru kita menugasi. Dan itu mungkin kalau para sales itu kan lebih ahli ya, menata para calon pembelinya supaya nanti laku. Kita tugasnya yaitu jualan firman Tuhan. Maka dalam praktek ataupun dalam kata-kata. Lalu setelah itu kita melaksanakan, dan melaksanakan berarti melaksanakan mencintai Yesus, dan Yesus itu punya anggota yang paling dikasihi adalah mereka yang miskin, kecil, KLMT, dan yang terpinggirkan. Dan setelah itu maka kita akan diuji tindakan cinta kasih kita pertama-tama dengan kesabaran kita. Tuhan memberikan kita semua keahlian, inteligensi, dan itu kita pupuk. Dari muda kita sudah diajari oleh orang tua, lalu bekerja, sekarang membangun rumah tangga sendiri,
hidup di dalam masyarakat dan organisasi-organisasi lain, maka talenta-talenta Tuhan yang telah diberikan kepada kita akan kita pupuk, kita perlipat gandakan supaya apa? Jangan lupa, bukan aku yang menjadi nomor satu, tetapi Tuhan. Tapi memang kalau namanya tenar tuh ya acap kali kelalen ya. Kecuali ya nanti kalau sudah jatuh bangun itu, ya datang kepada Tuhan. Begitu Ibu Bapak yang boleh saya sharekan. Apabila ada kata-kata yang kurang persis atau apapun, saya mohon maaf. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih, Suster. Saya kembalikan ke Pak Albinus. Monggo. Mic-nya dinyalakan dulu, Pak Al. Kasih tak mati ke. Ya. Sip. Halo. Ada yang mau kesaksian? Satu orang mau kesaksian? Ada? Yang mau kesaksian ada? Tunjuk tangan. Nggak ada. Kalau nggak ada, mari kita lanjutkan. Terima kasih, Suster. Renungannya Pak. Ini sungguh luar biasa, sederhana tapi benar-benar mengena dalam hati. Kalau kami percaya, Suster sudah lebih mengasihi Tuhan Yesus daripada kami, Suster ya. Ya kelalen, sering kelalen. Sudah meninggalkan dunia ini untuk mengikuti Tuhan. Semoga teladan Suster, kami juga semakin berkobar-kobar melayani Tuhan. Mari Suster, Bapak, Ibu, dalam kehidupan ini sering sekali kita oleh karena beban berat mikir apakah Tuhan mengasihi saya. Melalui lagu ini mari kita renungkan dan mengatakan, hai yang lemah yang berbeban berat, datang kepada Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Benar ya Tuhan Yesus, saat kami datang ke hadapan, sesuatu terjadi. Bila hati terasa berat,
tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, yang ampuniku dan bebaskanku. Yang ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Benar ya Tuhan Yesus, saat kami datang ke hadapan-Mu membawa segala beban hidup kami percaya Engkau akan memberikan kelegaan kepada kami, karena Engkau telah berfirman, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepada. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu membawa segala beban hidup kami, beban dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami hanya percaya kepada Engkau. Engkaulah Tuhan kami yang sungguh luar biasa. Engkau adalah Bapa Gembala kami yang senantiasa memberikan yang terbaik kepada kami. Saat kami datang ke hadapan-Mu, Engkau pasti akan memberikan yang terbaik kepada kami. Dengan iman itu ya Tuhan, kami membawa segala doa-doa kami ke hadapan-Mu. Lihatlah putra-putrimu ya Bapa, mereka mempunyai permasalahan masing-masing. Biar Engkau sendiri yang turut campur dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami boleh dibebaskan dari segala beban hidup. Kami boleh menjadi pemenang karena kami yakin dan percaya saat kami bersama Engkau, saat Tuhan bersama kami boleh menjadi pemenang, dan kami boleh mengatasi apapun menjadi permasalahan kami, karena kami tahu Tuhan Yesus adalah berkuasa atas segala sesuatunya. Dan kami serahkan setiap langkah kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Mohon juga berkat-Mu ya Tuhan bagi persekutuan doa kami, baik persekutuan doa umum maupun RJ, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati. Tuhan sudah memulai, biarlah Tuhan sendiri senantiasa memberkati persekutuan doa ini menjadi berkat bagi umat-Mu, dan biarlah persekutuan doa ini tempat untuk mengalami kasih dan anugerah-Mu, sehingga kami juga makin bertambah di dalam umat-Mu dan juga dalam karunia-karunia yang kami butuhkan. Biarlah kami pakai karunia-karunia itu Tuhan untuk memuliakan Engkau, untuk melayani Engkau. Dan mohon juga ya Tuhan berkat-Mu bagi gereja-Mu, khususnya gereja Santo Petrus Pekalongan ini. Biarlah gereja-Mu boleh bangkit ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Gereja paroki ini boleh Tuhan bersatu padu untuk meninggikan, memuji, memuliakan nama-Mu dan meluaskan kerajaan-Mu, sehingga orang-orang di sekitar kami melihat bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Mohon juga Tuhan berkat-Mu bagi romo-romo kami, Romo Ngarlan, Romo Teguh, kiranya Kau berkati mereka dengan kuat kuasa-Mu Tuhan,
Berikan mereka karunia-karunia yang mereka butuhkan, sehingga pelayanan mereka benar-benar ya Tuhan terjadi sesuai dengan kehendak-Mu, dan teguhkanlah panggilan mereka ya Tuhan, sehingga melalui kesaksian hidup mereka semakin banyak orang Kau selamatkan. Tuhan, segala doa kami ini, biarlah Engkau sendiri yang mengabulkannya. Kami sujud di altar-Mu. Anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku, ya ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya setiap kami datang ke hadapan-Mu, pemulihan akan terjadi, berkat-berkat-Mu atas kami. Itulah keyakinan kami Tuhan, maka biarlah ya Tuhan apa yang kami rasakan pada malam hari ini benar-benar semakin menguatkan kami, semakin mengobarkan cinta kami kepada Engkau, sehingga kami semakin berkobar-kobar untuk mengikuti Engkau, melayani Engkau, dan melayani sesama. Tuhan, segala doa, pujian, dan penyembahan kami ini akan kami satukan dengan doa yang Engkau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, berilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampuni kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bunda Maria, Bunda Gereja dan Bunda kami, sampaikanlah doa-doa kami ini kepada Yesus Putra-Mu, dan mohonkanlah berkat-berkat yang kami butuhkan, baik secara pribadi, keluarga, maupun persekutuan doa ini. Biarlah Kau mohonkan doa-doa untuk kami, berkat-berkat untuk kami yang kami perlukan. Terimalah salam hormat kami ya Bunda. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Berkat Allah melimpah atas kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup dengan lagu Bukan Bangkit. Biarlah kita semakin berkobar-kobar menyatakan kabar gembira kita. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua
umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, amin, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Terima kasih semua. Selamat malam, Suster, Bapak, Ibu, saudara yang terkasih. Sampai ketemu Rabu depan. Oke.